Masa sudah begitu tuh, langsung. Hai, saya Buni Lisal. Salam kenal buat teman-teman. Oke, Saudara Buni Lisal, apakah Anda setuju saya tanya-tanya dengan setuju pertanyaan? Setuju. Studi bandingnya di mana aja dan apa-apa aja sih yang sudah dikunjungi? Saya studi banding di kota Jakarta, khususnya di kawasan Kota Tua, Jakarta. Nah, yang saya kunjungi salah satunya di stasiun kota, terus di Museum Fathahillah, di Kali Besar, di kawasan Pecinan, dan integrasi kawasan-kawasan sekitarnya termasuk permukiman dan sebagainya. Kenapa ingin mengambil lokasi tersebut? Mengambil lokasi tersebut, pertama saya melihat beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Makassar, salah satunya di kawasan heritage Kota Makassar yang sudah mulai kurang untuk difungsikan menjadi ruang-ruang publik, sehingga saya melihat bahwa pentingnya kita memperbaharui ruang-ruang publik yang ada di Kota Makassar. Nah, salah satunya yang saya dapatkan itu ada di Kota Tua Jakarta. Di Kota Tua Jakarta, melihat kondisinya saat ini yang seringkali selalu difungsikan menjadi kawasan ruang terbuka buat seluruh masyarakat. Terus bagaimana sih perjalanan selama KKL-nya? Ya, perjalanan selama KKL. Perjalanan KKL yang pertama itu saya berangkat di tanggal 30 September 2019. Saya naik kapal dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Kemudian melanjutkan perjalanan dari Stasiun Gubeng ke Stasiun Jatinegara di Kota Jakarta. Lalu saya dijemput oleh teman-teman di Jakarta, khususnya di Universitas Jayabaya. Sesudah itu saya melanjutkan untuk kerja praktek. Setelah saya kerja praktek di tanggal 21, saya memulai kuliah kerja lapangan saya yang pertama. Bersama teman-teman mahasiswa arsitektur Indonesia yaitu Nia dan Amel untuk mengelilingi kawasan Kota Tua Jakarta hingga pada tanggal 23 Desember 2019. Terus gimana suka dukanya selama KKL? Suka duka selama KKL. Yang sukanya bagaimana bisa melihat keadaan Kota Tua Jakarta yang saat ini masih terus dikonservasi dan terus diperbaiki, sehingga kawasan Kota Tua Jakarta bisa menjadi studi buat kita mempelajari tentang bangunan heritage, tentang kawasan heritage, dan kita bisa melihat bagaimana pentingnya ruang-ruang publik buat masyarakat dan melihat antusias masyarakat, baik masyarakat lokal ataupun masyarakat mancanegara yang sedang berkunjung di kawasan Kota Tua Jakarta. Yang menjadi dukanya itu ketika harus hujan-hujanan ya, karena pada saat itu yang terakhir kali saya studi banding itu pada hari yang terakhir saya kehujanan, dan pada saat itu sudah mau hampir sore, dan setelah kehujanan kita melihat masih ada destinasi yang harus saya kunjungi, salah satunya di Kali Besar. Jadi cara yang paling efektif saya lakukan yang harus beli mantel atau jas hujan, sehingga saya menggunakan jas hujan itu untuk bisa tetap berjalan dan melihat kondisi Kota Tua Jakarta, bisa melihat pemandangannya dan bisa mengamati hal-hal yang bisa kita menjadikan studi banding. Salah satunya itu di Kali Besar, yang bagaimana dari kali yang sangat jorok, kotor, dan sekarang menjadi ruang publik yang aman dan nyaman. Terus gimana penerapan hasil KKL-nya? Ide apa aja sih yang mau dibuat perencanaan tersebut? Ya, mengenai hasil KKL, kita bisa lihat dari animasinya. Yang pertama, saya mengembalikan dan konservasi di Benteng Fort Rotterdam dan melihat peta dari lamanya Benteng Fort Rotterdam yang dikelilingi oleh sungai, dan itu yang saya konservasi, saya kembalikan untuk buat perencanaan kembali dan konservasi terhadap tembok di samping dari Benteng Fort Rotterdam, dan bagaimana memanfaatkan kondisi existing dan memperbaharui dan merevitalisasi ruang-ruang publik yang ada sekarang sehingga menjadi ruang publik terpadu anak. Nah, kita lihat bahwa di Rotterdam ini, sungainya ini kita bisa manfaatkan menjadi sarana buat pengunjung, buat wisatawan bisa bermain, bersantai,
duduk menikmati kawasan heritage yang ada di Kota Makassar. Terus apa-apa aja sih rancangannya? Rancangan yang pertama itu sesudah saya membuat tembok, saya buat rancangan tembok, saya buat rancangan sungai keliling. Nah, ruang-ruang bermain anak itu pun yang kita utamakan karena ketika saya melihat kondisi yang terjadi di lapangan, banyak anak-anak yang berlarian di jalan, sangat membahayakan, dan pengunjung-pengunjung juga yang tidak nyaman berada di tempat itu karena kurangnya pepohonan. Nah, sedangkan yang saya buat perencanaan itu, dari perencanaan ini melahirkan tempat-tempat atau zona-zona yang bisa anak-anak bermain, bisa bersantai, bisa merasakan kenyamanan dan menikmati air dari sungai sekeliling benteng Fort Rotterdam dan bisa menikmati suasana dari zaman dulu di benteng Fort Rotterdam. Oke, ini yang terakhir. Gimana sih saran dan kritiknya? Iya, mengenai saran dan kritik, ya saya sarankan bagaimana kita teman-teman pemuda ataupun mahasiswa arsitektur ataupun yang di luar arsitektur, kita lebih memperhatikan bangunan cagar-cagar budaya kita karena culture, karena budaya ataupun yang masa lalu itu masih dapat dinikmati pada masa kini dan dapat menjadi pembelajaran buat kita di masa akan datang. Dan kita bisa beranjak di masa akan datang karena adanya dari masa lalu. Nah, salah satunya masa lalu dari arsitektur heritage yang ada di Kota Makassar sangat besar dan sangat beragam yang perlu kita konservasi, yang perlu kita buat pensoningan dan penataan, yang perlu kita buat pemetaan di mana letak-letak dan posisi-posisi bangunan-bangunan heritage yang ada di Kota Makassar sehingga kawasan heritage di Kota Makassar, kawasan Kota Tua Makassar itu bisa terjaga sampai sekarang, bahkan dinikmati oleh anak cucu kita nantinya, bahkan menjadi pembelajaran buat mereka. Hanya itu kritik dan saran saya mengenai kawasan Kota Tua. Mari kita satu dalam semangat dalam melestarikan bangunan heritage kita dan satu melestarikan budaya kita. Inilah dari saya, Buni Lisal.